Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan hakim, yang saya hormati para hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang dalam kesempatan ini mengikuti Amtika Kopri di Kota Palangkaraya demi membumikan Al-Quran di instansi masing-masing. Semoga perjuangan kita mendapat amal ibadah. Hadirin wal hadirat, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah ditetapkan oleh founder-founder kita. Sistem yang telah menjadikan kita hidup bernegara. Dalam menjalankan negara itu, sistem ini ditetapkan, di mana asal katanya adalah bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu adalah masyarakat, sedang kratos kekuasaan, yang intinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat atau masyarakat. Jauh sebelum itu, Nabi besar kita, orang yang paling mulia di dunia, tidak hanya di dunia tapi di langit, wa malaikatuh sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita pedoman bagaimana menjalankan suatu pemerintahan, yaitu Nabi kita selalu mengedepankan musyawarah. Etika musyawarah itu penting, yang tujuannya adalah untuk dalam bermusyawarah kita dapat menentukan hasil keputusan yang bijaksana, dan selain itu kita juga menghargai pendapat-pendapat orang-orang yang berbeda dengan kita, yang nantinya dalam hidup atau kita menjalankan kehidupan ini kita mampu hidup bersama-sama dan membangun agama ya rahmatan lil alamin. Demokrasi adalah hal yang harus kita jalankan. Sekarang ini bentuk demokrasi adalah pilkada, pemilihan kepala raja-raja di daerah kita. Semoga pemimpin kita di daerah kita lah pemimpin yang memiliki iman dan ilmu. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan judul tema yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam. Karena kita orang Islam, maka haluan kita harus berdasarkan agama Islam. Contoh panutan kita adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu telah ditetapkan, maka kita wajib untuk mengikutinya. Dengan tema ini saya ingin mengambil landasan hukum berdasarkan surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang terjemahannya, aku hamba berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang tanpa pilih kasih dan penyayang pada semua makhluknya. Berkat rahmat Allah engkau Muhammad, andai engkau tidak berlaku lemah lembut dan kasar terhadap mereka, sekiranya mereka akan menjauh, maka dari itu maafkanlah mereka, minta ampunkanlah kepada mereka kesalahan mereka. Dan apabila engkau telah yakin atau hakul yakin, maka pasrahkanlah dirimu pada Allah, karena segala sesuatu itu ada bagian yang harus kita usahakan dan ada bagian lain yang telah Allah tetapkan, sehingga tawakal akan membuat kita tenang, qanaah dalam menghadapi segala urusan dalam menjalankan roda-roda pemerintahan maupun kehidupan kita sebagai warga negara, sebagai ayah dalam keluarga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
Di sini saya ingin mengutip kata Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang selalu mengedepankan etika musyawarah, insya Allah dia akan terjauh dari celaka atau kerusakan. Dan Ali bin mengelompokkan manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hadirin wa hadirat, manusia yang sempurna. Yang sempurna dalam artian dia memiliki opini, pendapat, dan sebelum dia memutuskan sesuatu itu, dia selalu mendengarkan pendapat orang yang berbeda dengan dia. Karena perbedaan ini dia menghargai, sehingga orang dihargai pasti dia akan ada rasa hormat. Yang kedua itu manusia yang setengah sempurna, dalam artian dia memiliki pendapat tapi dia tidak mempedulikan pendapat orang lain. Mungkin dapat kita artikan otoriter, sehingga akhirnya orang akan merasa kecewa, sehingga kedepannya keputusan diambil tidak akan mendorong mereka dalam menjalankan pemerintahan itu. Yang ketiga adalah orang yang tidak memiliki opini, tidak pendapat, dan tidak memusyawarahkan, langsung saja jadi orang tidak berpikir panjang. Pasti kemungkinan dia tidak mengetahui risiko apa yang di depannya, sehingga nantinya kerugian akan dampak yang dihadapinya. Hadirin sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini, dalam kita berdemokrasi, sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah. Misalkan dalam demokrasi, kita contoh sederhananya, dalam acara MTQ ini pasti membutuhkan pandangan-pandangan berbeda di mana tempat yang akan dilaksanakan, baik dari Kementerian Agama, dari Kopkoprinya, dan dari tempat. Maka keputusan itu harus diambil dengan tahapan-tahapan yang tepat. Kita mendengarkan aspirasi-aspirasi yang nantinya apabila telah ditetapkan, kita akan menjalankan dengan sepenuh hati. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada dirasa kecewa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam mengedepankan etika, tentunya kita harus mengerti bahwa pikiran kita dan orang lain mungkin berbeda. Mungkin orang lain memikirkan itu A, kita B, tapi bagaimana kita menghargai pendapat dia dan mencoba menyampaikan apa yang kita inginkan dengan cara-cara yang tepat, yang nantinya kita berharap nantinya dia mengerti dan dikerjakan secara bersama-sama. Andaikan kita langsung mematahkan, misalnya saya tidak suka, kemungkinan kita akan ditolak mentah-mentah. Tapi andaikan kita coba dengarkan dulu dan kita coba pelajari, insya Allah kemaslahatan akan kita terima dengan baik. Di sini sebagai pendakwah tentunya kita memiliki ambisi, kita memiliki misi-misi. Bagaimana misi kita ini tercapai, yaitu kita menjadikan negara kita negara yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi pilkada, pemilihan kepala daerah akan dekat. Tentunya pesta demokrasi ini sangat menghabiskan energi kita. Maka selaku kita sebagai pemerintah, tepatnya saya bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, negara telah menyiapkan berbagai cara agar pilkada ini berjalan serentak. Misalnya melakukan suara dan presiden, membuat des-des pemilu yang nantinya fasilitas atau kesiapan dalam menjalankan pemilihan kepala daerah akan berjalan lancar. Tapi yang tentunya kita sebagai pemilih harus mengerti yang mana pemimpin kita yang memiliki persyaratan yang baik, mana yang tidak. Maka kita harus tahu, kita harus memiliki pengetahuan untuk lebih tahu agar nantinya kita tidak salah pilih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini tidak lepas dari perbedaan. Karena di perbedaan itulah kita melakukan musyawarah. Misalkan kita berbeda suku, bangsa dan tanah air, mau tak mau perbedaan itu akan ada. Sehingga kita tidak boleh mudah baper atau murah marah apabila kita melihat sesuatu yang berbeda. Tapi kita mencoba memahami dulu. Karena pemahaman kita akan membuat kita lebih sabar, lebih toleransi untuk menghadapinya. Dan kita mencoba untuk memberikan masukan atau penjelasan yang lebih sederhana. Apalagi kita seorang ASN, itu yang penting adalah bagaimana kemampuan kita beradaptasi. Kita mampu memecah audien kita, memahaminya dengan baik.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hidup ini yang sementara. Dalam hidup ini Allah pun bersumpah, Allah pun berjanji dalam firman-Nya surah Al-Asri, innal insana lafi, bismillahirrahmanirrahim, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu rugi, dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri, kecuali orang yang beriman, tidak hanya beriman saja, tapi dia saling sehat menasihati dalam kebaikan, tidak hanya kebaikan tapi dalam kesabaran. Maka itu poin yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, etika itu penting. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Oleh karena itu, memang kita sebagai negara yang demokrasi, kita bebas, tapi kebebasan itu ada aturan yang tertentu. Jelas dalam Al-Quran pun bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita berbeda pandangan agama hidup pun kita tetap menghormatinya, karena bentuk penghormatan akan menimbulkan kasih sayang di antara kita, yang inti nantinya selagi kita hidup di dunia ini kita dapat bergam tangan, dapat menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah fatoniyah dalam kehidupan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan saya minta maaf mungkin dari saya. Andaikan ada kebenaran, insyaallah itu dari Allah, dan mudah-mudahan MTQ ini dapat membumikan Al-Quran di tempat kita bekerja. Akhir kata saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Palangkaraya, kota nan indah, tempat kita saling berkompetisi. Apapun yang terjadi, semoga hati kita selalu Indonesia Raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.